Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Yuliawati dari kelas TI KIPP 4 akan mendeklarasikan pemrograman metode second pada Google Colab. Yang pertama, ini sudah saya siapkan beberapa package untuk persiapan pemrogramannya. Yang pertama ada Pandas. Jadi package ini untuk membuat tabel, kemudian NumPy, untuk membuat array atau matrix, ada SymPy atau simbol Python. Ini fungsinya untuk memproses fungsi matematika secara simbolik. Misalkan user jadinya bisa mengetik X pangkat 2 atau X pangkat 3 dikurangi X dikurangi sekian dan sebagainya. Yang terakhir ini kita ambil fungsi IPython display, import display math latex. Ini gunanya untuk mempercantik atau biar tampilan output di pemrograman ini lebih rapi dan terstruktur. Lanjut kita ke eksekusi metode second. Yang pertama, kita akan buat fungsinya, definisi metode. Kita akan buat fungsinya dengan nama metode second Nia fx. Selanjutnya kita buat awalannya. Buat variabel inputnya, yang pertama, variabel fungsi input untuk memasukkan fungsi fx. Karena pada fungsi fx ini biasanya terdapat perpangkatan, maka saya akan em, saya akan mereplace atau mengubah simbol pangkat pada matematika ini menjadi simbol double asteris yang nantinya bisa dibaca oleh Python atau program ini. Setelah itu buat variabel untuk menyimpan imputasi dari xn-1 dan juga xn. Yang pertama, xn-1 kita simpan ke dalam variabel x0 menggunakan tipe data float. Masukkan nilai xn-1. Dan pada X1 menggunakan tipe data float juga, masukkan nilai xn. Lanjut, kita buat variabel untuk imputasi toleransi Galat menggunakan tipe data float. Masukkan toleransi Galat atau error. Kemudian kita akan memasukkan maksimal iterasi yang akan disimpan ke variabel maksimal iterasi menggunakan tipe data integer. Input, masukkan nilai iterasi. Masukkan nilai maksimum. Masukkan nilai maksimum iterasi. Setelah fungsi inputnya sudah kita buat beserta variabel-variabelnya, kita akan mendefinisikan simbol dan fungsi.
Untuk mendefinisikan simbol dan fungsi pada inputasi fx, pada inputasi fungsi fx, kita menggunakan parameter SP symbols untuk mendeklarasikan bahwa variabel x adalah simbol matematika, bukan variabel untuk menyimpan suatu angka atau nilai. Selanjutnya, setelah x tidak dideklarasikan sebagai sebuah simbol matematika, kita juga akan ubah menjadi ekspresi matematika yang bisa dipahami oleh program ini menggunakan SP simplify. Setelah objeknya kita ubah menjadi ekspresi matematika yang bisa dipahami oleh program, kita juga akan mengubahnya menjadi fungsi yang bisa dihitung secara cepat oleh program ini menggunakan SP Lambify. Di sini kita akan ubah fungsi dari x atau fungsi fx yang tadi sudah diubah menggunakan symbols, dan juga kita akan mengambil fungsi f underscore sim yang tadi sudah diubah juga menjadi ekspresi matematika. Dua variabel ini akan kita ubah menjadi fungsi yang bisa dihitung secara cepat oleh program. Setelah kita mempunyai variabel untuk inputasi nilai fungsi fx, kemudian nilai-nilai lainnya seperti xn min 1 dan juga xn, kemudian kita sudah mendefinisikan simbol dan fungsinya ke dalam format bahasa yang sesuai, kita selanjutnya akan membuat fungsi untuk iterasi. Kita membuat wadah untuk menyimpan iterasi yang berjalan tadi pada variabel data hasil yang akan kita simpan, dan kita siapkan dulu list kosongnya. Selanjutnya iterasi akan bertambah satu atau berjalan dengan kelipatan satu. Selanjutnya kita akan masukkan fungsinya, fungsi xn min 1 dan juga fungsi xn. Kita buat variabel fungsinya. While iterasi kurang dari maksimal iterasi, maka fx maka fx0 adalah f0, x0 dan fx1 adalah 0, 1. Oke, jadi pada variabel fx0 ini kita akan menyimpan data untuk mencari fx n min 1 yang akan kita panggil fungsinya dari fnum di sini, dari fx yang sudah disimpan ke fnum, dari fx yang diinputkan kemudian disimpan di fnum, kita panggil ke sini. Kemudian kita juga panggil dari variabel x1 atau nilai xn yang sudah diinputkan tadi. Jadi si x1 atau xn ini nantinya akan didistribusikan ke dalam fungsi fx yang sudah disimpan di variabel fnum. Begitu juga dengan fx0. Setelah fxn min 1 dan juga fxn-nya sudah ada yang kita simpan di dua variabel ini, kita akan lanjut menghitung xn tambah 1 menggunakan rumus secant. Hitung xn plus 1. Oke, jadi pada hitung xn plus 1 ini, rumusnya itu xn, rumusnya itu adalah xn dikurangi fxn, kemudian dikali xn dikurangi xn min 1 dibagi fxn
dikurangi Xn min 1. Oke, yang pertama kita akan masukkan Xn-nya dulu. Xn-nya kita simpan pada variabel X1, kemudian dikurangi fxn, fxn-nya kita simpan pada variabel fx1 dikali xn atau x1 dikurangi xn-1 atau x0 dibagi fxn atau fx1 dan dikurangi fx-1 atau fx0. Setelah xn tambah 1 diketahui, maka kita akan menghitung error relatifnya. Oke, kita hitung error relatifnya. Jika x baru, jika x baru atau xn plus satunya bukan sama dengan 0, maka kita akan lanjut menghitung error relatifnya menggunakan absolut x baru dikurangi x1 dibagi x baru. Tetapi jika tidak, atau jika x barunya adalah sama dengan 0, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk menghitung error relatifnya. Setelah semuanya sudah ditambahkan, untuk menghitung atau untuk menjalankan metode sekan ini, kita lanjut ke kesimpulan yang menjadi syarat akhir dalam berhentinya program iterasi pada metode sekan ini. Kita buat kesimpulannya, yaitu jika error relatifnya itu lebih kecil dari toleransi Galat, maka kesimpulannya iterasi ini akan selesai dan akarnya ditemukan. Jika tidak, maka iterasinya akan lanjut ke iterasi berikutnya. Setelah semua data sudah ada atau sudah kita buat fungsi-fungsinya untuk menjalankan program metode sekan ini, kita akan menyimpan data per kolom sesuai dengan variabel-variabel yang sudah ditambahkan di atas. Simpan data. Kita akan mengambil fungsi dari variabel data hasil untuk mengambil data iterasinya, kemudian menambahkannya ke dalam kolom menggunakan append. Menggunakan append dan list berisi iterasi, kemudian x0, x1, fx0, fx1, x baru, error relatif, dan juga kesimpulan.
Oke, lanjut kita akan menambahkan untuk cek konvergensi untuk memastikan apakah iterasinya bisa berhenti sekarang atau masih harus lanjut. Jika error relatifnya kurang dari galat, kurang dari toleransi galat, maka programnya akan berhenti. Kita juga akan membutuhkan variabel untuk menyimpan update nilai untuk iterasi selanjutnya. Nolnya kita ambil dari X1 pada iterasi sebelumnya, kemudian X1-nya kita ambil dari variabel X baru pada iterasi sebelumnya, dan iterasinya akan bertambah 1. Setelah update nilainya sudah aman variabelnya, kita akan atur display output tabelnya. Display out. Kita pakai list yang berisi iterasi, kemudian xn min 1, xn, fxn min 1, setelah itu fxn, dan juga xn plus 1, error, error, dan juga terakhir kesimpulan. Kita tutup listnya. Oke. Kita panggil data frame untuk membuat tabel. Pandas data frame kita ambil dari data hasil dan kolomnya dari variabel kolom. Setelah itu, kita juga akan mengatur format angka pada Pandas, terutama pada angka desimalnya. Desimal menggunakan Pandas option, display float format, oke. Kita gunakan 6 angka di belakang koma. Setelah itu kita print, kita buat output. Kita tambahkan garis garis apa ya, garis pemisah atau penutup menggunakan strip sejumlah 65 kali. Hasil metode scan oleh Nia. Setelah itu kita akan atur tampilan tabelnya. Display df style. Kita akan menyembunyikan garis. Kita akan menyembunyikan indeksnya. Hide axis index.
Oke, dan setelah kita membuat tampilan outputnya, kita akan memastikan hasil akhirnya. Kesimpulan akhir, akar finalnya sama dengan data hasil dari indeks ke dari indeks yang paling bawah dan juga indeks kelima atau kolom keenam, maka itu kesimpulan akhirnya. Maka kesimpulan akhirnya ada pada akar final tersebut. Kesimpulan akhir. Akar persamaannya adalah akar final sekian. Oke. Jadi pada kesimpulan akhir ini kita memastikan bahwa akar finalnya atau yang akan dijadikan hasil itu merupakan data hasil dari indeks yang terakhir atau baris yang terbaru dan juga indeks kelima atau kolom keenam di mana ini menjadi tempat di mana akar yang kita cari berada. Kita print kesimpulan akhirnya. Akar persamaannya adalah akar final. Setelah itu kita coba jalankan persiapan library-nya sudah berjalan. Kita jalankan juga, oke, kode program metode sekannya sudah aman. Kita akan panggil fungsi dari program di atas. Oke, berjalan. Oke, kita pakai fungsi sesuai pada Excel. Kita masukkan fungsi fx-nya. X pangkat 3 ditambah X min 1. Kemudian masukkan nilai X0 atau tebakan awalnya, 1. Kemudian tebakan awal yang kedua, X1 atau Xn-nya, 0,5. Toleransi galatnya 0,09. Kita masukkan maksimum iterasi 10 saja. Oke, berjalan. Aha. Lanjut iterasi kesekian, maka persamaannya adalah 0,6 sekian. Tapi ini masih nggak sesuai ya, karena pada Excel akar persamaannya ada pada iterasi keempat, sedangkan pada program di Google Colab akar persamaannya ada pada iterasi kedua. Oke, coba kita diskusikan dengan AI. Oh, kita salah memasukkan toleransi galat. Harusnya 0,009, tetapi di sini dimasukkan kurang 1 nolnya, 0,09. Kita coba lagi. Fungsinya X pangkat 3 ditambah X min 1. Kemudian nilai Xn min 1 atau X0-nya adalah 1. Nilai Xn atau X1-nya adalah 0,5. Dan toleransi galatnya harusnya 0,009. Coba kita lihat hasilnya. Maksimum iterasi jangan banyak-banyak, 10 aja. Nah, ini coba kita cek dulu. Oke,
Oke, programnya selesai pada iterasi keempat sama seperti pada Excel. Kemudian ditemukan errornya adalah 0,00004 sekian. Dan di Excel juga errornya adalah 0,0004 sekian, yang dimana pada kedua error yang di Excel maupun yang di program ini, errornya kurang dari atau lebih kecil dari toleransi Galat, di mana ini adalah syarat yang tepat atau syarat yang sesuai yang sudah kita set di program ataupun di Excel yang sesuai dengan syarat metode sekan untuk berhentinya iterasi. Di sini akar persamaannya ditemukan pada iterasi keempat, yaitu bernilai 0,682326. Di sini juga sama, pada iterasi keempat berhenti, akarnya ditemukan 0,682326. Dan dapat disimpulkan bahwa akar persamaannya adalah 0,682326. Berdasarkan Excel di sebelah dan juga program yang di sebelah, itu nilainya sudah match dan sesuai. Jadi dengan ini, program metode sekan ini sudah berhasil. Oke, jadi segini saja deklarasi video metode sekan dari saya. Apabila ada kesalahan atau sesuatu yang keliru, mohon maaf, dan saya dengan terbuka menerima kritik dan saran dari teman-teman atau Pak Fakih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.